Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurmansyah dengan NPM 221201117. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hukum lembaga pembiayaan saya yang berjudul Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Tinjauan terhadap Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Yang pertama, dalam dunia yang semakin dinamis, sistem ekonomi Indonesia memerlukan alternatif sumber pembiayaan selain perbankan. Nah, lembaga pembiayaan hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan baik di sektor konsumsi, investasi maupun modal kerja. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM sangat terbantu oleh kehadiran lembaga pembiayaan. Oleh karena mereka seringkali tidak memiliki akses ke bank. Maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang sudah tidak relevan lagi. Pada dasar itu, maka rumusan masalah yang saya buat ialah bagaimana pengaturan kelembagaan pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, dan yang kedua, bagaimana harmonisasi peraturan tersebut dengan peraturan yang lainnya. Adapun tujuannya yakni untuk mendeskripsikan pengaturan lembaga pembiayaan, yang kedua, menilai kesesuaian atau keharmonisan peraturan ini dengan undang-undang terkait seperti Undang-Undang OJK, perbankan, dan pasar modal, dan tentu saja memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 itu memberikan definisi lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, perusahaan pembiayaan seperti leasing, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Yang kedua, perusahaan model ventura yang menanamkan modal pada perusahaan rintisan atau UMKM. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur yang mendanai proyek-proyek pembangunan nasional. Secara hukum, dasar pembentukan lembaga pembiayaan itu terdiri 2 aspek, yaitu substantif dan administratif. Secara substantif itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1338, dan secara administratif mencakup perizinan dan pengawasan yang kini telah beralih dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, meskipun Perpres Nomor 9 Tahun 2009 telah memberikan kerangka kerja dasar, namun belum sepenuhnya harmonis dengan regulasi lainnya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengalihkan pengawasan lembaga pembiayaan ke OJK, tapi Perpres ini masih mencantumkan peran dominan Menteri Keuangan. Undang-undang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga belum sepenuhnya sinkron dengan Perpres ini. Sementara Peraturan OJK Nomor 35 dan Peraturan OJK _05 2018 memberi aturan teknis lebih detail yang seharusnya didukung secara konseptual oleh Perpres ini. Konflik semacam ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum baik secara pelaku usaha maupun konsumen. Beberapa akademis juga mengkritik bahwa Perpres ini masih bersifat administratif dan belum mencerminkan kompleksitas lembaga pembiayaan di masa kini. Di era digital, pembiayaan tidak hanya konvensional, tapi juga melalui fintech, crowdfunding, hingga sekuritas aset. Regulasi yang terlalu kaku ini menghambat inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi atau penerbitan regulasi baru yang lebih fleksibel, adaptif, sejalan dengan perkembangan zaman. Untuk kesimpulannya, pertama, Perpres Nomor 9 Tahun 2009 sudah memberikan dasar hukum yang penting, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan zaman. Harmonisasi undang-undang lain juga sangat diperlukan dan perlu pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri pembiayaan modern. Dengan penguatan aspek hukum,
lembaga pembiayaan bisa semakin berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung UMKM, dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.